Yang terhormat Korwil Sedang di Kecamatan Jawa atau pengawas yang mewakili. Yang terhormat juga Bapak Jasmu sebagai Ketua Gugus Garuda untuk Kecamatan Jawa dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus Garuda Kecamatan Jawa dan rekan Gugus Nusantara dan rekan-rekan Gugus Nusantara. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya hanya menyampaikan materi presentasi materi modul 1.1 4 untuk guru penggerak angkatan yang ke-7. Terus yang selanjutnya, sebelumnya saya hanya sedikit menceritakan alur perjalanan guru penggerak bagi rekan-rekan atau calon guru penggerak. Bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti simulasi mengajar, ya, tinggal menunggu wawancara nantinya untuk bulan Februari kalau tidak salah, Maret, ya, bulan Februari atau Maret. Ikuti saja alur perjalanan sebagai calon guru penggerak. Ya, soalnya di Nuwun Sewu, saya sebelumnya kurang begitu paham tentang guru penggerak. Kebetulan Pak Jasmu ketika di kepala mengamu di SD Mojo 3, saya, Mbak Yeni itu sering diajak mengikuti alur perjalanan guru penggerak. Agak sedikit memberatkan, tapi juga sedikit tantangan. Soalnya saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-7, saya dulu merasa begitu mau IT benar dulu. Tetapi ketika saya sudah mengikuti alur perjalanan guru penggerak, saya perlu belajar banyak tentang IT, tentang program-program dari pemerintah, khususnya pada kurikulum Merdeka. Di mana salah satunya yang saya presentasikan kali ini. Jadi untuk kelanjutannya, saya juga atau kepada Pak Jasmu, nanti mungkin saya akan membentuk komunitas praktisi. Jadi di dalam komunitas praktisi itu program saya itu pembuatan Canva. Jadi teman-teman yang mungkin yang masih muda-muda sudah begitu familiar dengan Canva, tetapi bagi saya sendiri, saya juga perlu belajar tentang Canva. Di mana di dalam prosesnya itu sudah saya terapkan di peserta didik saya. Jadi setiap hari Selasa di tempat saya, di SD saya, itu anak-anak khususnya kelas 6 itu saya sudah memberikan kebebasan kepada mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ekspresikan di dalam program kurikulum Merdeka, khususnya untuk P5, penguatan konsep profil belajar Pancasila. Jadi saya sudah bisa mengetahui minat mereka itu apa saja. Ada yang suka listrik, jadi di dalam materinya itu ada rangkaian seri dan paralel. Untuk IPA itu mereka bisa menggunakan solder. Terus ada juga yang bisa membuat desain grafis. Jadi sekali saya ajari pembuatan Canva dengan menggunakan poster, ya mereka sudah bisa. Jadi tinggal mereka membuat dari rumah terus dikirimkan ke grup WA saya, terus saya cetak dengan menggunakan kertas stiker, mereka sudah senang. Dan jadi itu salah satu sisi positif dari program guru penggerak. Jadi di dalamnya nanti kalau teman-teman sudah lulus di tahap yang kedua yang mengikuti angkatan 8, 9, 10, kita akan banyak belajar. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu akan saya presentasikan sedikit tentang materi calon guru penggerak, ya, khususnya yang ada hubungannya dengan budaya positif. Yang sudah saya lakukan pada waktu lokakarya kemarin, lokakarya pertama. Di sini teman-teman saya di dalam satu kelompok. Alhamdulillah juga di SD Mojo 3
ada Pak Sunaro sebagai kepala sekolah juga CGP Angkatan 7 dan saya, sehingga saya bisa berkolaborasi dengan Pak Sunaro. Demikian juga dengan pendampingan individu. Yang namanya pendampingan individu, pengajar praktik harus datang ke SD. Kebetulan pendampingan individu saya itu dari orang Semarang yang menjadi kepala sekolah di SMK Jateng. Terus Pak Sunaro juga dari Pati, mereka bisa bersama-sama ke Simodoro. Ya, ini salah satu gambaran nyata ketika kita lokakannya, ya, seperti ini. Terus salah satu gambaran nyata juga di dalam kegiatan daring dan luring. Jadi di dalam program calon guru penggerak ada kegiatan daring, ya kita di dalam jaringan. Ini melalui Google Meet. Terus ada juga luar jaringan, kita bertemu bersama-sama, ya, seperti ini. Yang sedikit pemahaman yang harus dipelajari dalam modul calon guru penggerak dan sudah saya alami. Yang pertama itu adalah paket modul 1, paradigma dan misi guru penggerak, sampai ke ya budaya positif, di mana di dalam forum KKB budaya positif seperti ini harus dilaksanakan oleh semua calon guru penggerak. Jadi yang kita tularkan, yang kita berikan kepada rekan-rekan itu apa saja tentang budaya positif. Jadi kita tidak hanya sekedar mempelajari, tetapi kita juga harus praktek secara nyata. Ya. Terus nantinya pada paket modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang selanjutnya juga ada paket modul 3, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ringkasan materi dalam guru penggerak itu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lalu ada juga teori motivasi dukungan dan penghargaan atau restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia juga ada. Terus restitusi atau 5 posisi kontrol dan restitusi atau segitiga restitusi. Ya, untuk tugas presentasi yang harus kita tularkan di forum KKB, ya, itu masuk dalam tugas di 14A91. Tapi nyata pada budaya positif kita, ya, yang harus saya lakukan adalah yang pertama pembuatan kesepakatan kelas. Jadi guru tidak hanya cuma mengajar atau memberikan materi atau memberikan hukuman, tetapi hukuman itu harus didapatkan sesuai dengan keyakinan mereka, faktor prinsip, pembuatan kesepakatan kelas. Lalu ada juga nanti pengibasan budaya positif di lingkup KKJ, gugus atau rekan sejawat. Hanya contoh seperti ini yang sudah saya lakukan. Jadi sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sebenarnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan saya sudah memasukkan ke kodrat zaman, di mana anak-anak seperti ini sekarang kan sudah familiar dengan belajar HP. Tapi mereka contohnya seperti gambar yang kedua ini, mereka saya ajak untuk membawa HP ke sekolahan. Ya, silakan kreasikan, akhirnya berbentuk seperti ini. Jadi aplikasi sederhana dari Canva yang sudah saya buat untuk teman-teman atau peserta didik saya seperti ini contohnya. Jadi imbasnya nanti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah saya sepakati bersama peserta didik saya, nantinya akan saya buat seperti ini. Jadi intinya ya pada calon guru penggerak, pembelajaran terpusat kepada peserta didik dan pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di kodrat alam, kodrat zaman untuk sekarang berbeda dengan kita pada zaman dahulu. Sekarang anak-anak sudah begitu paham tentang HP, tentang teknologi ponsel pintar,
Terus kita manfaatkan saja teknologi ponsel pintar itu untuk pembelajaran mereka. Ya. Pengertiannya, untuk budaya disiplin positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lalu ada selanjutnya, segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Yang harus kita cermati juga, konsep budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kerangka berpikir belajar kita itu apa? Kalau kemarin sesuai dengan kurikulumnya, ya, teori pembelajaran klasikal, murid mendengarkan, murid mengerjakan dan lain sebagainya. Tapi sekarang semua kerangka berpikir seperti itu sudah kita hilangkan. Jadi kita harus bisa mendalami karakteristik peserta didik kita itu bagaimana. Disiplin positif acuannya sama seperti perubahan paradigma belajar. Jadi masuk ke disiplin positif, masuk ke motivasi perilaku pada manusia. Lalu ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, ya, keyakinan kelas, dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi apa yang menjadi karakter bagi peserta didik melalui segitiga restitusi ini bisa kita pelajari. Ini, ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdiferensiasi, ya, sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, seperti yang ini profil belajar Pancasila. Jadi yang pertama ada berkebinekaan juga, global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, latar belakang. Ya. Masuknya budaya asing tanpa filter atau tanpa saringan sering ditiru murid merupakan salah satu dampak globalisasi yang merugikan dari munculnya kemajuan teknologi ponsel pintar. Salah satunya, karakter murid menjadi negatif sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, latar belakangnya, dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kerjasama antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercantum dalam profil belajar Pancasila. Jadi yang sudah saya terapkan seperti itu tadi. Terus tujuan aksi nyata memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan aspirasinya dalam melaksanakan keyakinan yang disepakati. Lalu yang kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, ini masa apa yang saya lakukan? Ya, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah. Lalu membuat keyakinan kelas bersama warga kelas. Ya, itu sudah saya buat dan meluas bersama warga sekolah. Lalu yang selanjutnya melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat, ya, seperti kakak seperti ini. Lalu yang selanjutnya juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas masing-masing. Ya, memantau dan merefleksi dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ya, dukungannya tentu saja dari kepala sekolah, rekan sejawat dan murid. Lalu sarana dan prasarana untuk menunjukkan budaya positif di sekolah, ya, contohnya seperti WiFi,
proyektor dan lain sebagainya. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah, membuat keyakinan kelas bersama warga kelas dan meluas bersama warga sekolah. Pengibasan budaya positif. Menurut kajian Dewantara, pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bertujuan untuk mengantar kebahagiaan setinggi-tingginya bagi anak. Salah satu tujuan menuntun adalah menciptakan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif juga adalah salah satu materi yang diajarkan dalam pendidikan dalam guru penggerak. Dan tujuan pendidikannya seperti ini. Budaya positif adalah salah satu tugas kita sebagai pendidik dalam mendukung dan menuntun peserta didik dalam mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Budaya positif sering berhubungan dengan kata disiplin. Kata disiplin berkaitan dengan kontrol guru di dalam mendidik murid. Jadi yang ini pengibasan pada budaya positif, posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, ya, membuat orang merasa bersalah, teman, ya, monitor atau pemantau dan manajer. Terus kebutuhan dasar manusia, ya, yang sudah saya pelajari di dalam modul ini, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan dan kekuasaan, power. Ya, jadi seperti ulasan saya tadi, pengibasan budaya positif, seorang guru harus bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, khususnya saat menghadapi murid bermasalah di kelas. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Ya, guru akan bersuara dengan ramah. Yang keempat posisi pemantau. Terus selanjutnya adalah posisi manajer. Jadi melalui pendidikan calon guru penggerak, kita harus bisa memilih di antara 5 itu. Ya, kita itu sebagai manajer, pemantau, teman atau penghukum. Contoh pengibasan budaya positif yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Jadi seperti ini. Kesepakatan kelas. Jadi anak-anak ini peserta didik saya, mereka membawa HP, membawa ponsel pintarnya. Dan saya ajarin sedikit tentang Canva. Terus nantinya ya ada foto-foto mereka, terus mereka buat sendiri. Ya, jadi tulisan ini dan ini juga itu kreasi mereka sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang tidak disiplin waktu, ya, umpamanya, ya, jadi bisa kita lihat di sini kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu apa. Dan salah satunya harus disiplin waktu. Jadi mereka akan merasa timbul di dalam diri mereka sendiri kalau mereka itu melanggar kedisiplinan pada waktu. Ya. Contoh keyakinan kelas juga yang sudah saya buat bersama peserta didik saya. Contohnya seperti ini. Jadi ada foto-foto mereka. Ya, yang ini saya tempelkan, saya buat banner, saya tempelkan di kelas. Jadi kalau misalnya mereka ada yang melanggar, ya, tinggal kita perlihatkan apa yang sudah mereka buat. Ya, contohnya seperti tidak mengerjakan PR, ya, berarti sudah melanggar kesepakatan kelas. Ya, ada sanksinya, apa sanksinya? Misalnya disuruh menulis, mereka yang justru malah memaksa temannya yang tidak mengerjakan PR itu untuk menulis. Kalau tidak mengerjakan PR, sanksinya seperti itu. Jadi sudah kita sepakati bersama-sama, dan kesepakatan atau keyakinan kelas itu timbul dari diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri.
Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, atau jenis kelamin. Oke, menurut dosen seperti ini, murid perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku sesuai dengan aturan. Jadi kadang mereka itu kurang begitu cocok atau kurang begitu yakin dengan aturan yang mereka buat. Ya, dengan aturan yang sudah dibuat oleh misalnya sekolahan. Jadi tidak ada di dalam diri mereka sendiri. Ya, jadi mereka harus membuat keyakinan sendiri di dalam diri mereka sendiri, dan itu sudah disepakati bersama-sama. Contoh, ya seperti peraturan dan keyakinan kelas, selalu mengembalikan buku di tempatnya, itu sudah termasuk aturan. Tetapi kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas, kita ganti saja tanggung jawab mengembalikan buku. Dilarang mengganggu orang lain, itu sudah termasuk peraturan. Kalau misalnya kita buat keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai. Kalau kita buat keyakinan disiplin waktu berangkat ke sekolah. Ya, segitiga restitusi, contohnya seperti ini, segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas, ya, seperti ini juga. Ya, contoh segitiga restitusi seperti ini, restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika ini berhasil, akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan lebih percaya diri. Ya, melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, membantu murid untuk jujur terhadap dirinya sendiri, dan memberikan penawaran bukan paksaan. Kalau kita menggunakan segitiga restitusi, ya, tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas, terus yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya ada yang sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, jadi keyakinan itu akan kita tanyakan. Ya, contoh dokumentasi dalam kesepakatan kelas yang sudah saya buat, tidak menggunakan aplikasi, tetapi langsung mereka tulis sendiri, ya, seperti ini. Ya. Jadi itu sedikit materi tentang modul budaya positif. Kebetulan dari tadi ada suatu keberuntungan bagi saya dan Bapak Sunaro sebagai kepala sekolah di Mojo 3 dan Mbak Yeni, semoga nantinya juga lolos di tahap yang kedua ketika wawancara. Jadi di SD Mojo 3 nantinya kalau lolos yang kedua ada 3 CGP sekaligus Pak Jasmu. Angkatan 7 itu saya dan Pak Sunaro, angkatan 8 itu Mbak Yeni. Ya. Ini kebetulan ini adalah pengajar praktik saya, orang Semarang, tetapi sebagai kepala sekolah SMKN Jateng, katanya kemarin ketika pendampingan individu saya baru pertama kali di Kecamatan Jombang, katanya seperti itu. Tentunya ada Pak Panji Subrata, PP-nya Pak Sunaro, jadi mereka bisa datang ke SD Mojo 3 bersama-sama. Ya, mungkin hanya itu materi budaya positif yang saya sampaikan. Untuk kelanjutannya mungkin ada materi-materi yang lain dari calon guru penggerak yang memang harus disampaikan ke dalam forum KKG. Ya, ada modul-modul selanjutnya memang harus saya sampaikan. Ya, termasuk juga nanti Pak Sunaro dan Bu Dewi Yuliati juga harus menyampaikan materi seperti ini, tetapi mungkin beda materinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan.
di hati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.